ada konflik di dalam hubungan. There are even couples so finally separated because they cannot enjoy staying Ya, karena together. mereka tidak dapat berbahagia bersama-sama dan akhirnya mereka berpisah. That's why I decided that we'll have a series of study how to make our family strong and happy. Itu sebabnya mengapa saya memilih topik untuk membahas bagaimana membuat keluarga itu berbahagia dan kuat. And in the following evenings, I would like to request the husband and wife to really sit together if you are around. Ya, nanti pada malam berikut saya ingin supaya suami dan istri boleh duduk bersama. And we would like also to invite the children to join in Dan our kita study. juga mau mengundang supaya anak-anak ikut juga bersama-sama. Because I believe that this is a very important part of study because we are talking about our own family. Oleh karena saya berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang penting karena kita berbicara tentang keluarga kita. And our family is important because we love them, right? Dan keluarga kita penting karena kita kasih mereka, kita cintai mereka. And we want to have a beautiful relationship as we continue to serve the Lord. Dan kita mau supaya keluarga kita itu indah, bahagia ketika kita akan melayani Tuhan terus. So our seminar is entitled Empowering Family Seminar. Jadi seminar kita adalah bertemakan bagaimana untuk menguatkan keluarga. And our theme is Building Strong Families Amidst Dan Crisis. tema kita adalah bagaimana kita membangun keluarga di tengah-tengah krisis yang ada. We know that when COVID-19 came, it really affected many of our Kita families. tahu bahwa ketika COVID-19 ini terjadi, ini berdampak kepada banyak sekali keluarga. And it is only strong families that will be able to face crisis. Dan hanya with joy. keluarga yang kuat yang bisa menghadapi krisis ini. And so I would like to encourage everyone to continue attending starting tonight Itu until the sebabnya end. saya meminta supaya semua hadir terus di dalam acara ini secara terus-menerus sampai selesai. I would like to have 3 objectives for our study. Saya mempunyai 3 tujuan dari yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Number 1 is to empower the members of the family to become responsible and accountable. Jadi yang pertama adalah tujuannya supaya kita menjadi keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yeah, the husband should be a responsible father and husband of the family. Dan suami harus menjadi suami yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh keluarganya. The wife will also be responsible. Dan istri juga demikian, harus bertanggung jawab. And we have to train our children to be responsible Dan as they kita grow. juga harus mendidik anak-anak supaya bertanggung jawab. So we need to empower them. Jadi kita perlu untuk membangun, memperdayakan mereka. The second is to help create an environment for a loving and happy family. Dan yang kedua, supaya kita boleh menciptakan satu lingkungan keluarga yang saling mencintai dan berbahagia dalam rumah tangga. Our home should be the happiest place for children to Rumah stay. kita itu harus menjadi rumah yang paling bahagia bagi anak-anak kita. So it is important that we parents should create an environment where children will be happy to stay. Jadi di sini penting bagi orang tua untuk membangun, menciptakan satu rumah tangga di mana tempat yang menyenangkan untuk anak-anak kita. And the third is to prepare the family for the coming of our Lord Jesus Dan yang Christ. ketiga adalah untuk mempersiapkan rumah tangga kita bagi kedatangan Kristus. We want all the members of our family to be in heaven someday. Kita berdoa, kita berharap bahwa keluarga kita ada di sorga nanti. And it is our responsibility as parents to really guide them and teach them Dan to ini love adalah God. tanggung jawab kita orang tua untuk mencoba mencintai dan menuntun mereka sampai ke sana. So hopefully after the seminar we'll be able to reach these objectives. Jadi kita berharap sesudah seminar ini kita dapat mencapai akan tujuan ini. Now during this series we will study 2 kinds of families. Sepanjang dari seminar malam hari ini kita akan mempelajari 2 model dari rumah tangga. Our human family, Rumah tangga manusia ya. Rumah tangga manusia. Which Ini ada is- gambar dari keluarga Pendeta Baloyo. and that is my family. Ya itu. And you have also your own family. Dan saudara-saudara juga punya keluarga saudara ya. So we will study how to make our family strong and happy. Jadi bagaimana kita akan membuat rumah tangga kita itu berbahagia dan kuat. But the second one is God's family. Dan yang kedua adalah mengenai keluarga Allah. Because our family in this earth will not continue because all of us will die. Ya,
Oleh karena rumah tangga kita di dunia tidak akan terus menerus, pasti akan ada yang mati. But if we become members of God's family, we will live forever. Tetapi kalau kita jadi bagian dari keluarga Allah, kita akan hidup selama-lamanya. So we need to be able to enjoy our family here on earth and also our family Jadi in kita heaven. perlu berbahagia menjadi satu rumah tangga di dunia ini dan nanti di sorga. And as we study, our textbook is our Bible. Dan tentunya textbook kita, buku pelajaran kita adalah Alkitab. Because the Bible is the Word of God. Oleh karena Alkitab adalah firman Allah. And it is in the Bible that we receive instruction from our Lord. Oh, oke. Sorry. Thank you. Terima kasih. Saudara-saudara kelihatan punang-punang ini. And it is from the Bible that we will know God's direction for our family. Ya, It is from the Bible that we receive all the instructions oke, from ya. God about our Jadi family. dari Alkitab lah kita mendapatkan instruksi-instruksi atau pelajaran bagaimana kita membangun rumah tangga kita. So every night we will study the Bible and try to learn how Jadi- to make our family happy. Jadi setiap malam kita akan mempelajari dari Alkitab bagaimana membuat rumah tangga kita berbahagia. So our topic this evening is focused on what makes a strong and healthy family. Jadi topik kita malam hari ini adalah bagaimana membuat keluarga kita tangguh dan berbahagia. Now there was a research that was conducted in the University of Nebraska, Ada satu research atau penelitian yang dibuat di Universitas Nebraska Amerika Serikat. and they study on the characteristics of strong families. Jadi mereka mempelajari karakteristik dari rumah tangga yang kuat. And they discovered many qualities that strong families have. Jadi mereka dapati beberapa hal dari keluarga-keluarga yang kuat itu yang menjadi ciri mereka. Dan itu yang akan kita pelajari. That these families who follow these characteristics are really strong and happy. Jadi rumah tangga yang memiliki karakteristik ini, mereka itu berbahagia dan kuat. These characteristics all contribute to family happiness and strength. Jadi karakteristik atau ciri-ciri ini membuat rumah tangga itu berbahagia dan sukses, baik. This was conducted by John Dufresne and Nick Stevens. Dua orang yang meneliti ini mukanya tidak ada di ruang ini. And they Hanya ada wrote di a sini. book, Secrets of Strong Families. Ya, mereka itu adalah terapis keluarga dan peneliti. And I would like to share with you 5 of these characteristics of strong Dan families. saya ingin membagikan 5 hal menurut penelitian mereka yang membuat rumah tangga itu And berbahagia. I want you to know in your own families whether this is present in your family. Dan saya ingin mengetahui bahwa ini ada di dalam rumah tangga saudara. Dan kalaupun tidak, itu harus ada. Because if one of these is absent, maybe you live as a family but you don't really enjoy the family. Ya, sebab kalau salah satu dari ini tidak ada, mungkin engkau, saudara-saudara bisa hidup sebagai satu rumah tangga tapi tidak berbahagia. The first characteristic that they discovered is that family that are strong have commitment to each other. Yang pertama adalah yang membuat rumah tangga itu berbahagia adalah bagaimana komit, setia satu dengan yang lain. The husband and the wife really make a commitment that no matter what, they will continue to live as husband and wife. Ya, jadi suami dan istri berkomitmen bagaimanapun kami tetap akan bersama-sama walaupun tidak ada uang. The second is there is meaningful and sufficient time together. Jadi mereka akan selalu punya waktu bersama. Di Bali ini lebih banyak waktu karena boleh jalan-jalan bersama-sama yang bermakna. The third, there is an effective family communication. Ya, yang ketiga adalah bagaimana supaya setiap anggota itu berkomunikasi dengan baik. And then another one that they discovered that each of the member of the family, they appreciate each other. Dan bagaimana setiap anggota keluarga itu memberikan penghargaan, menghargai satu dengan yang lain. Yang And keempat. then one of the most important thing is that these families are spiritually well and spiritually strong. Ya, dan yang terakhir adalah bagaimana keluarga ini secara rohani itu sehat dan baik. So let's discuss a little bit about each one. Mari kita akan lihat satu persatu, kita membahas dari kelima hal ini. When we say commitment to each other, the members of the family make their relationships high priority. Jadi ketika kita berbicara tentang komitmen satu dengan yang lain, bagaimana kita membuat
orang yang kita kasih itu sebagai prioritas utama. They put it as number one in their list. Mereka taruh itu adalah hal yang utama di dalam daftar itu. It's not their business. Itu bukan masalah It's bisnis, not their profession. bukan mengenai pekerjaan. It's the members of the family. Itu menyangkut anggota keluarga yang menjadi prioritas. And commitment will be is the expectation that the family will be together in good times and when problems come. Ya, jadi komitmen itu diharapkan bahwa keluarga itu akan bersama-sama di dalam waktu yang baik maupun ketika masalah-masalah itu datang. You know, there are couples that when everything is okay, they are good, but when crisis comes, when problem comes, Oh, ada banyak oh, they keluarga quarrel. waktu baik-baik disayang-sayang, begitu tidak abang melayang. And they forgot their commitment. They forgot their commitment. Ya, jadi mereka lupakan komitmen mereka yang mereka sudah buat sebelumnya. They forgot their promise before the pastor or the priest that in sickness or in health, in prosperity or adversity, till death do us part. Ya, mereka lupa di depan pendeta yang memberkati, mereka sudah berjanji di susah senang mereka sama-sama, tapi waktu susah goodbye. So, a family commitment is characterized by two things. Jadi keluarga yang baik ada dua hal yang perlu diperhatikan. One is that giving time and energy to the family on a daily or regular basis. Jadi yang pertama adalah berikan waktu setiap hari kepada masing-masing keluarga itu dengan baik. What are we going to give? Apa yang harus kita berikan? Not toys, Bukan mainan kepada But- anak-anak, time, and Tetapi- energy. waktu dan waktu dan tenaga kita. On a regular basis. On a regular Ya, basis. pada hal yang terus menerus, hal mendasar untuk terus menerus. Yang selalu dilakukan. I know that we are busy, no? The father is working, the mother is working, the children are in school. Ya. Kita tahu kita sama-sama sibuk. Bapak kerja, mama kerja, anak-anak ke sekolah. And if we don't give time during the week, really intentional time, then it can cause a problem. Ya, kalau kita tidak memberikan waktu kita kepada rumah tangga ini, kita akan menghadapi masalah. So when you are committed, you have to give your time and energy to them. Jika kita berkomitmen untuk memberikan waktu dan energi kita harus berikan. Then you have to develop family interest. Dan kita harus mengembangkan bagaimana ketertarikan antar anggota Not only keluarga. the interest of the father, Bukan hanya ketertarikan dari ayah, not only the interest of the mother, bukan hanya juga dengan ibu, but the interest of the children, the tetapi interest of everyone. ketertarikan dari seluruh keluarga, anak-anak, papa, mama, semuanya. So how do you show commitment? Bagaimana kita komitmen? When you show to them that you love them and you are loyal to each other. Ketika kita menunjukkan kasih kita dan kesetiaan kita kepada mereka. When you express respect and appreciation to each other. Ketika kita menunjukkan rasa hormat dan mengasihi satu dengan yang lain. When you are honest and you trust each other. Ketika engkau jujur dan percaya satu dengan yang lain. And when you work as a team, you know. Ketika engkau bekerja sebagai satu tim, bekerja bersama. And when you disagree, agreeably. Ketika engkau tidak setuju dan setuju hal yang lain. In other words, we disagree sometimes, right? Husband and wife. Ya, kadang-kadang sebagai suami istri ada yang kita tidak setuju, bukan? And tomorrow that will be our topic. Dan kita kata, oh ya, nanti besok kita akan How bahas. to handle conflict. Bagaimana kita akan mengatasi konflik. So the question is, do you have that commitment to your family? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mempunyai komitmen kepada keluarga kita? That no COVID-19, no whatever problems will separate that family. Jadi di sini bukan hal yang terjadi di luar tidak memisahkan kita, tapi kita tetap bersama-sama. So you need to ask yourself the question, husband and wife, do you have that commitment to your Jadi family? kita perlu bertanya, apakah kita berkomitmen dengan rumah tangga kita masing-masing? The second one is, there is a meaningful and sufficient time together. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai waktu yang cukup untuk bersama-sama, waktu yang berarti dan cukup untuk bersama-sama dengan keluarga. What kind of time? Waktu seperti apa? Meaningful Yang berarti ya, and sufficient, yang cukup, especially with the children. khususnya dengan anak-anak. Ini bicara tentang orang tua, waktu dengan In anak-anak. other words, the family are intentional about planning activities for them to be together.
Jadi keluarga harus punya rencana untuk mempunyai aktivitas bersama-sama dalam hal ini ya. You know, I'm a pastor and I've been working in our church, and when I plan the whole year activities, I put first the birthdays of my children, that in that particular time I will not accept any appointment. Oke, jadi Bapak ini dia kerja sudah lama, dia banyak sekali jalan-jalan di mana-mana. Dan di dalam membuat rencana kerja, dia selalu taruh anak-anaknya atau keluarganya ulang tahun yang dia tidak mau ada komitmen dengan yang lain atau janjian dengan lain. Pokoknya hari itu istimewa untuk anaknya atau keluarganya. Bagus Bapak ini. So I have to plan that during their birthday, I will be around to celebrate with them. Jadi waktu ulang tahun anaknya itu dia akan kemana-mana. Dia akan merayakan bersama-sama keluarganya. So the question is, am I spending enough time with my spouse and kids so that they feel secure in our relationship? Jadi di sini penting adalah apakah kita mengatur waktu di mana kita boleh bersama-sama dengan anak-anak kita sehingga mereka merasa aman dan nyaman dengan kita. So children who are listening, do you feel that your parents have really enough time? Anak-anak, boleh kamu perhatikan di sini, apakah papa mamamu punya waktu yang cukup dengan kamu? If they don't give you enough time, you tell them, Dad, Mom, we need more of your time. Jadi kalau mereka nak kasih waktu banyak, bilang, Papa, Mama, selain kasih uang, kasih banyak juga waktu untuk saya. You are busy with your work, but sometimes we want your presence and you are not around. Kami juga butuh kamu ada, tapi kamu kena ada di sini. Jadi tolong kasih waktu untuk kami. Another question is our family time meaningful and considered quality time? Jadi hal yang lain lagi adalah apakah waktu yang kita berikan itu berarti bagi mereka untuk anak-anak ini ya? Yeah, we have one topic on quality time. Ya, kita nanti akan berbicara tentang waktu yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar quantity tapi kualitas bersama-sama dengan Now, keluarga. researchers have found that strong families, they eat together, they play together, they work together, and share activities together. Ya, jadi penelitian mengatakan bahwa keluarga yang kuat adalah mereka makan bersama, mereka melakukan aktivitas bersama-sama, keluar bersama-sama, dan lain sebagainya secara bersama-sama. Make sure that you have an active interaction with your children. Jadi di sini perlu khususnya bagi orang tua bagaimana membuat waktu di mana kita berinteraktif dengan baik dengan keluarga khususnya anak-anak kita. And it will strengthen, the bind. It will bind your relationship Ya, together. itu akan membuat lebih kuat hubungan satu dengan yang lain antara orang tua, anak-anak dan lain sebagainya dalam keluarga. So my question is, are you having a meaningful and sufficient time together? Pertanyaan as a family? saya adalah apakah kita mempunyai waktu yang berarti dan cukup dengan keluarga kita? So that's the second. Itu adalah hal yang The kedua. third is, Yang ketiga, there is effective family communication. ya ini sudah kacau karena ada ini. Ya. There is effective family communication. Oke, jadi yang ketiga adalah bagaimana memiliki hubungan keluarga, komunikasi yang efektif dengan keluarga. So how is your communication in your family? Bagaimana komunikasi kita dengan keluarga kita, rumah tangga kita? Sometimes couples communicate but they are shouting at each other. Kadang-kadang mereka itu berkomunikasi tapi sementara menghina satu dengan yang lain. In a strong family, family members spend time talking to each other and have good communication skills. Ya, jadi dalam rumah tangga yang kuat mereka berbicara satu dengan yang lain dan mempunyai skill yang istimewa untuk saling berbicara, berkomunikasi. They discuss big issues and small issues. Mereka membicarakan hal-hal yang besar dan juga yang kecil-kecil. Parents discuss what happened to the children in school. Mereka akan tanya bagaimana yang terjadi di sekolah. But remember, it should be good communication. Tetapi yang penting di sini adalah setiap rumah tangga itu punya komunikasi yang baik. What is a good communication? Apa yang dimaksud dengan hubungan yang baik, komunikasi yang baik? First, it must be positive communication. Yang pertama adalah komunikasi yang positif. The words that comes out from your mouth are words that encourage, inspire. Ya, jadi apa yang keluar di dalam kata-kata kita kepada anggota keluarga adalah sesuatu yang menguatkan dan memberikan inspirasi. They are words that are positive. Kata-kata yang positif. Second is that there must be a mutual openness. Jadi yang kedua adalah bagaimana keterbukaan bersama. So each one
has the feeling that they are free to express their feelings and their ideas. Ya, jadi setiap anggota keluarga mereka harus mempunyai perasaan bahwa mereka bisa berbicara dengan tidak ada batas-batas, dengan bebas. They are not the children are not afraid to tell their problems to their parents. Jadi anak-anak tidak akan ragu menceritakan masalah mereka kepada orang tua. And another ingredient is the active listening. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, yang secara aktif. Kadang-kadang kita suka ngomong tapi tidak mau dengar. When your child is telling you something, stop what you are doing and listen attentively. Jadi waktu orang tuamu berbicara, stop beraktivitas, jangan bicara, diam, dengarkan. Demikian Turn off the TV in your laptop and then look at the eyes of your child while he is or she Ya, is ketika orang speaking to tua juga berbicara, matikan yang semua yang mengganggu, kemudian kita boleh berbicara dengan anak itu. Karena sekarang ini sementara bicara, sementara WA dan lain sebagainya. Jadi hentikan itu, ada komunikasi dua arah. Good communication is also regular. Dan komunikasi juga yang baik adalah secara terus, ya, tidak And terputus. they discovered that strong families share their experiences. Jadi mereka dapati bahwa keluarga yang kuat adalah mereka selalu membagikan pengalaman mereka. Especially Berkomunikasi. when your children are still young, they ask questions one after the other. Waktu anak-anak kita mungkin masih muda, mereka akan bertanya banyak hal satu dengan yang lain. They tell you about their experiences in school. Sometimes they are bullied, sometimes they cry, Ya, kadang-kadang mereka akan ceritakan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang buruk, macam-macam. Dengarkanlah mereka. And you must be there to listen to them. Dan kita sebagai orang tua harus perhatikan anak-anak ini Strong berbicara. families also share their problems. Keluarga yang kuat juga mereka akan membagikan pengalaman mereka. I remember my daughter when she started to have crush, love relationship. Yeah. When my daughter started to have attraction to the opposite sex. Oh, iya. Ketika anak beliau ini mulai pacaran, ya. At first, she was so excited telling us about the joy that she experienced. Jadi anaknya dengan terbuka ceritakan bahwa bagaimana pengalamannya dengan yang dia senangi itu. And then they quarreled. Dan kemudian mereka berkelahi. And then she cried. Dan kemudian dia nangis. And she tells us about her problem. Dan kemudian dia ceritakan masalahnya kepada bapak ini dan istrinya. And it's a very, very important thing that you understand that you are there to comfort your children. Jadi di sini penting kita mengerti anak-anak kita dan kita menyenangkan mereka di saat mereka rasa seperti itu, tidak enak. They are facing a lot of problems when they go out from our house, and when they come, they will tell us their problems. Jadi di luar sana mereka menghadapi mungkin banyak masalah, dan ketika mereka datang ke rumah, dia akan ceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi di luar. Kita orang tua harus dengar itu. And strong families also talk about their dreams, their ambitions in life. Ya, jadi rumah tangga yang kuat juga, mereka harus ceritakan, saling menceritakan mimpi-mimpi mereka, rencana ke depan, masa depan. Dengan terbuka kita bicara. So let them tell you their dreams and encourage them. Oh, you can do it. You can do Ya, it. mereka bilang, oh saya mau jadi pilot, walaupun pendek, ikut saja. Pokoknya kita enak-enak dengarkan mereka. Sebab itu impian mereka, kita ingin dengarkan. And strong families also share their expectations. Ya, keluarga yang kuat juga mereka akan membicarakan tentang harapan mereka, ekspektasi mereka. Wives, do you tell your husbands of your expectations for them? Oke, para istri, apakah kau ceritakan kepada suamimu harapan-harapanmu dari mereka? Husbands, do you discuss about your expectations from the wife? Apakah suami-suami ceritakan, saya mau kamu lebih kurus dikit lah, jangan seperti You see, we cannot read the minds of our spouse. We cannot read the minds of our karena spouse. kita tidak bisa baca pikiran dari pasangan kita. So you need to tell what you expect from us. Ya, jadi kita perlu bicara apa yang kita harapkan dari pasangan kita. If you want us to wash the dishes, then tell us so that we will wash out the dishes. Ya, kalau kita mau mereka cuci piring, bilang supaya mereka cuci piring, jangan lempar piringnya. Don't just anticipate. Ya, begitulah sudah-sudah. Okay. But also we have to avoid some communication destroyers. Ya, jadi kita harus hindari komunikasi yang menghancurkan. For example, silent treatment. Sebagai contoh, diam-diam, nggak mau bicara. Who is using this? The wife or the husband? Silent treatment. Ya, cara dengan cara berdiam diri.
Whether, Sunyi, jadi sepi ya. yeah, instead of talking, sometimes the wife will just pout, and then the husband will, what's wrong? Nothing. Waduh, itu celaka saudara-saudara. Mungkin pengalaman Bapak ini bahkan. Nothing, but the face is tiger-like. Ya, jadi kita bilang enggak, tapi mukanya seperti singa, macan yang mau. Sometimes the whole day, the wife will not talk to the husband. Ya, bayangkan kadang satu hari istri nggak bicara dengan suaminya. Repot ini. One time my wife didn't talk to me for 2 days. Betul kan? Ya, istrinya pernah nggak bicara 2 hari. Gawat ini. It was the most sad experience in my life. Waduh, ini pengalaman yang paling menyedihkan dari Bapak ini. 2 hari istrinya nggak ngomong. I tried to talk to her and she will just turn her back. Dia coba untuk bicara, tetap dia balik belakang. And when we sleep, her back will be away from me. Aduh, waktu tidur dia di belakang sana. Celaka ini. It's good that there's a cell phone. It's good that there is a cell phone. Oh, untung ada handphone. So I texted her. Oh, jadi dia teks WA. And she responded through text. Dan akhirnya dia respon melalui teks WA. Oh, your silent treatment is not good. Oh, ini cara nak bagus ya, Mas. The second is criticizing. Nah, hal yang berikut adalah mengeritik. It's easy for us to see the mistake of the other. Itu gampang bagi kita kadang-kadang untuk lihat kesalahan dari pasangan kita yang lain. And when the children does something wrong, we immediately see it. Waktu anak kita juga melakukan kesalahan, kita dengan cepat kita menyalahkan mereka. And we criticize. Dan kita kritik mereka. Sometimes acting superior. I'm the boss in the house. Oh, kadang kita bertindak seperti bos. Saya bos. Then verbal attacks. Dan kemudian dengan kata-kata menyerang. So these are not good things that we need to do. Jadi ini nggak bagus, saudara-saudara. Solomon the wise said, "The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing." Ya, jadi buku Amsal katakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. So use our communication to be a healing agent of God. Jadi gunakanlah kata-kata kita sebagai penyembuh dari Allah kepada anggota keluarga. So is there an open and effective communication in your family? Jadi apakah di sini ada keefektifan komunikasi di antara keluarga-keluarga kita? Another one is appreciation to all family members. Dengan kata lain, kita punya rasa hormat kepada yang lain dalam kata-kata, dalam sikap. Oh, I like this one. Saya suka ini. Husbands, suami, when was the last time that you appreciate your wife? Kapan terakhir kali kita memberikan penghargaan kepada istri-istri kita? Wives, did you receive appreciation for your husband today? Istri-istri, apakah menerima apresiasi atau cuman uang yang diterima? No. You see, family who practice appreciation really enjoy the relationship. Jadi keluarga yang mempraktekkan saling menghargai akan benar-benar bahagia di dalam hubungan rumah tangga mereka. Strong families let other family know daily they were appreciated. Jadi keluarga yang kuat, mereka harus merasakan apresiasi penghargaan dari tiap anggota setiap waktu. Take note of this. Expressing appreciation to family members is a must for fostering good relationships. Jadi catat ini. Bagaimana kita memberikan penghargaan, menghormati akan rumah tangga itu merupakan benteng yang kuat atau pelindung yang kuat bagi satu rumah tangga yang kuat. I learned from my wife. Saya belajar dari istri saya. Because she always, very quick to give appreciation. Jadi saya belajar dari istri saya. Bapak ini mungkin yang kurang. So when I have a new haircut, he said, "Oh, Dad, you look 10 years younger." Jadi istrinya selalu bilang ketika dia gunting bagus, kemudian, "Oh, Papa, kamu jadi lebih muda dari yang lain." Ini cara ibu supaya melindungi bapak ini. You look more handsome. Dan kemudian kata, "Aduh, kamu terlihat jadi cakep dengan guntingan seperti ini." I came from a family that we usually don't appreciate. Ya, saya datang dari keluarga yang kadang-kadang tidak saling menghargai. I mean, verbally, we do it in action, but not verbally. Dalam rumah tangga latar belakang bapak ini, mereka saling menghargai, tapi tidak secara verbal, tidak kata-kata. And so I learned from my wife, and I started also to Dan appreciate akhirnya her. ketika mereka jadi suami istri, dia belajar. Istrinya punya kebiasaan seperti itu, dan dia belajar, dan dia akhirnya saling menghargai. When she cook food, I say,
oh, this is the best food that you Waktu serve. istrinya masak enak, dia aduh ini enak sekali. And then later she said, Dad, what do you want to eat? Waduh, dan bapak ini katakan apa yang istrinya katakan apa yang kamu mau kita makan. So when you appreciate somebody, there is that happy feeling. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada pasangan kita, And ada perasaan bahagia dalam And diri if you pasangan do kita. that daily, then there is that happy feeling daily. Dan Right? ketika kita lakukan itu setiap hari, bukankah itu akan setiap hari mereka rasa bahagia? And appreciation is free. Dan memberikan kata-kata apresiasi kan gratis, tak perlu uang. Okay. So you can show appreciation by number one. Okay, mentioning a person's good qualities. Jadi kita perlu untuk Good qualities. ya memberikan menerangkan apa namanya dengan hal yang baik ya, kualitas yang baik, Especially your children. khususnya kepada anak-anak kita. If they help you clean, always take note and appreciate. Oh, you did so well today. You helped Mama clean the house. Ya, jadi perhatikan di sini. Ketika anak-anak kita lakukan hal yang baik, dia bersihkan ruangan atau apa saja, berikan penghargaan dan mereka akan senang untuk hal itu. If your child is really brilliant, you appreciate them that you are really good. You are brilliant. Ya, ketika anak-anak kita brilian, hebat, katakan, oh hebat. Jangan bilang, aduh bodoh juga kamu seperti mamamu. Second, noticing their accomplishments. Ya, jadi hal yang kedua, kita harus memberikan accomplishment. If they got A in school, please Penghargaan ya. tell them, oh, I'm proud of you. Oh ya, jadi ketika dia mencapai sesuatu, saya bangga denganmu nak. Any accomplishment that they did, always appreciate. Jadi setiap pencapaian yang sukses yang mereka lakukan, hargai itu. I did that to my children. Saya lakukan itu kepada anak-anak saya. When they did good in school, I appreciate. Ketika mereka lakukan yang baik di sekolah, saya hargai itu. And they were encouraged to study. Dan and itu learn. membuat mereka termotivasi untuk belajar lebih lagi. And then my girl, when she graduated, she got magna cum laude. Jadi waktu anak bapak ini yang pintar dapat magna cum laude, And I said, wow, I'm proud of my daughter. saya bilang kepada saya, waduh saya bangga denganmu nak, sama You kayak see, papa. it encourages them to do better. It encourages them Jadi to do itu better. untuk memotivasi mereka untuk memberikan kekuatan untuk dia lakukan lebih baik lagi ke depan. So you can also express appreciation through kind words, a hug, or touch, or other gestures. Jadi kita bisa dapat menghargai mereka itu melalui kata-kata, melalui pelukan, melalui sentuhan, apa saja yang bisa membuat mereka bahagia. And there are so many benefits of appreciation. Dan banyak sekali keuntungan dari kita menghargai, One of that is it memberikan apresiasi. it enhances self-worth. It enhances self-worth. It Ya. improves Ya the worth of the itu person. membuat orang-orang atau anak-anak kita itu akan meningkat kemampuan mereka hanya dengan kata-kata yang baik. And it makes one feel valued. Dan itu membuat anak-anak kita merasa bernilai. And it improves relationship. Dan itu mengembangkan hubungan. And it diminishes anger and hostility. Dan itu menghindarkan kemarahan di dalam keluarga. And especially it lowers stress. Dan itu tentu saja membuat stres kita di bawah. So Sudah di bawah ya. So apply appreciation. Jadi saudara-saudara aplikasikan bagaimana menghargai. Yeah, tonight I will give you an assignment after this. Nah, malam ini saya akan memberikan tugas setelah ini. So is appreciation a common practice in your home? Jadi apresiasi yang umum yang bisa kita praktekkan di dalam keluarga kita. Now let's go to the last part. Nah, sekarang kita datang kepada bagian yang terakhir. Strong families, they were observed that they were spiritually strong and well. Jadi keluarga yang kuat, mereka itu aktif di dalam kehidupan rohani. Yes, the strong families have active religious life. Mereka mempunyai aktivitas rohani di dalam kehidupan mereka. So what do? Apa yang mereka lakukan? Oh, they have a prayerful life. Mereka akan mempunyai lingkungan berdoa dalam satu rumah tangga dalam kehidupan mereka. The parents will gather the children and they pray morning and evening. Dan orang tua akan
mengumpulkan anak-anaknya di mana mereka akan berdoa pagi dan malam, renungan pagi dan renungan malam. And we Adventists is not a problem because we have morning and evening worship. Ya, kita orang Advent ada masalah karena mungkin kita sudah terbiasa dengan renungan pagi dan renungan malam. They believe that the family that prays together stays together. Jadi mereka percaya bahwa rumah tangga yang hidup bersama, berdoa bersama itu akan baik ya. So parents, gather your children and Jadi pray with them. Jadi jangan lupa orang tua, ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Whether they are young or they are already teenagers, Ya, it's good to pray with tidak them. masalah mereka itu masih kecil atau mereka sudah remaja, ajak mereka selalu untuk mengadakan doa bersama, kebersamaan And di they dalam also Tuhan. discovered that strong families attend church together Dan as a mereka family. dapati bahwa rumah tangga yang kuat, yang mempunyai spiritual yang kerohanian yang baik, mereka itu akan selalu datang ke gereja, hadir di gereja seperti di sini. So when you go to church, are everybody there together, or only mother or only father and the children are not there in church? Ya, kadang-kadang juga ada keluarga yang papanya datang, mamanya enggak, anak-anaknya datang, orang tuanya enggak, dan terpisah satu dengan yang lain. So parents, be sure that your children are with you as you go to church. Ya, jadi orang tua harus pastikan ketika kita datang ke gereja, anak-anak kita juga ikut sama-sama. And they also discovered that strong families read the Bible regularly and follow the instructions of the Bible. Jadi mereka dapati juga keluarga yang mempunyai kerohanian yang baik, setiap anggota keluarga mulai dari bapak, anak, dan semuanya, ibu, mereka selalu baca Alkitab dan mengikuti ajaran Alkitab itu dengan baik. There are many people who read the Bible but they don't follow. Banyak orang yang mereka baca Alkitab tapi tidak ikut. When the Bible say love one another, Ketika Alkitab katakan cintai satu dengan yang lain, many times we don't love tapi banyak one kali another in church. kita tidak mencintai anggota keluarga kita. The Bible says forgive each other. Alkitab katakan maafkanlah satu dengan yang lain, ampuni mereka. God is very generous in forgiveness. Allah itu begitu murah hati dalam memberikan pengampunan. But sometimes people are not very generous in forgiveness. Tapi orang-orang kadang-kadang tidak terlalu murah hati dalam memberikan pengampunan. Padahal Yes, Tuhan we- memberikan itu. We read the Bible but many times we don't obey what the Bible Jadi says. banyak kali kita baca Alkitab, tapi kita tidak ikut Alkitab itu. But strong families, they read the Bible, they follow the Bible, and they are happy Christians. Tapi keluarga yang kuat dalam hal rohani, mereka baca Alkitab, mereka ikut itu, dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia. That's why the Bible says in 2 Timothy 3:16, Itu sebabnya Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. itu sebabnya Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. This is what the Bible do to us. Ini yang Alkitab katakan kepada kita. The Bible is teaching us about the right way. Alkitab mengajarkan kita tentang hal yang benar. And they rebuke and correct us if we do something that is not right. Dan dia menyatakan kesalahan supaya kita perbaiki And kesalahan above kita. all, they train us in righteousness. Dan di dalam Alkitab dia melatih kita untuk berjalan di dalam kebenaran. And the end result is that verse 17, so that the man of God Sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. may be thoroughly equipped for every good work. Jadi kita menjadi agar umat Tuhan diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik ya. If all people will only read the Bible seriously and follow the Bible, there will be, peace in the world. Jadi coba bayangkan kalau semua orang belajar Alkitab, ini dunia ini jadi aman. There will be no war between Russia and Ukraine. Tidak ada perang seperti Ukraina dan Rusia sekarang ini. There are quarrels, there are conflict because we don't follow the word of God. Ada banyak konflik yang terjadi karena tidak mengikuti, tidak belajar akan firman Tuhan. In fact, the Bible is very clear about God's order for the family. Jadi di Alkitab jelas bagaimana Tuhan memerintahkan setiap rumah tangga untuk lakukan apa yang terbaik. The Bible says, husbands, Alkitab katakan, love your wives, kasihlah istrimu even as Christ also loved the church sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya and gave himself for dan it. telah menyerahkan dirinya bagi mereka. So husbands, do you really love your wife?
Jadi suami-suami, apakah engkau benar-benar mencintai istrimu? Yeah, the husband say, yes, yes. Dan suami harus katakan, iya benar. But if you ask the wife, do you feel you are loved Tetapi by ketika your kita husband? tanya kepada istri, apakah engkau merasakan bagaimana perasaan kasih dari suamimu? Some wives say, no, I don't feel it. Beberapa istri katakan, ya kita nggak rasa, saya nggak rasa. So the command of God to the husbands, love your wives as Christ loved the church. He was Jadi willing to Alkitab die. jelas mengatakan, suami kasihlah istrimu sebagaimana Allah mengasihi engkau. And to the wives, Dan kepada istri, many wives don't like this. banyak istri yang nggak mau ikut ini, apalagi kalau Wives. gajinya banyak. Submit yourselves unto your husband as unto the Lord. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Emang suami kayak Tuhan. There are many wives who doesn't want this. Banyak istri nggak mau ini karena bagaimana ini? Dia lebih. They want to be the boss in the house. Mereka mau, mereka yang bos, We bukan have our suaminya. topic on that. Ya, kita ada pelajaran khusus untuk kali ini. And then to children, the Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Dan kepada anak-anak juga ada perintah, bukan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kan haruslah demikian. If all the children will just obey their parents, there's peace in the family. Bayangkan kalau semua anak-anak hormati orang tuanya, damai dunia ini. And to the parents, fathers, Dan kepada orang tua, do not exasperate your children. dia bilang, hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Instead, bring them up to the training and instruction of the Lord. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. So the Bible is complete in giving us direction what role we play in Ya, the family. jadi Alkitab itu lengkap memberikan perintah kepada bapak, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, lengkap. And especially the Bible says that you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. Oleh karena di dalam Alkitab menyatakan jika kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. So the Bible says that the Bible is teaching us that we will even have eternal life if we follow it. Ya, jadi Alkitab mengajarkan kita akan hidup kekal kalau kita mengikuti firman Tuhan. Strong and happy families love and follow Jadi Jesus. rumah tangga yang kuat dan berbahagia mereka harus dan akan mengikuti firman Tuhan. Why is it important for us to follow Jesus? Mengapa penting kita harus mengikuti Yesus? Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Karena hanya Yesus yang katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. That's why it is important for us to accept Jesus Christ as our personal Savior and follow Him because He is the only way going to heaven. Itu sebabnya kenapa penting kita mengikuti Yesus, karena hanya Dialah yang bisa menuntun pada jalan untuk menuju ke surga. If you don't follow Jesus, you will never go to heaven. Jika kita tidak mengikuti Yesus, kita tidak akan pernah menuju ke surga. That's why it is important for us, brothers and sisters, those who are watching the Facebook and YouTube and Zoom, that we need to commit our lives to Jesus Christ. Jadi di sini penting, di mana kita memberikan hidup kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. He is knocking at the door of our heart. Dia sementara mengetuk pintu hati kita. He is knocking at the door of the heart of the husband. Dia sementara mengetuk pintu dari para suami. He is knocking at the heart of the wives. Dia mengetuk hati dari pintu He istri-istri. is knocking at the heart of the children. Dia mengetuk hati pintu dari We need anak-anak. to open our heart so that Christ can come Kita inside. perlu buka itu supaya Yesus bisa masuk di sana. That's why our song says, when God is in the family, love is always there. Itu sebabnya lagu tema kita katakan, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, kasih itu akan selalu ada di sana. When God is in the family, we are closer together. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita selalu dekat satu dengan yang When lain. God is in the family, blessings are found everywhere. Ketika kita bersama dengan Yesus, berkat ada di mana-mana. And when God is in the family, everything is there. Ketika Allah di dalam kita, di dalam rumah tangga kita, semua tersedia di sana. Joy will be there in our family. Kebahagiaan ada di dalam rumah tangga. Love will be there in our family.
cinta kasih akan ada di dalam There rumah will be tangga. peace in the family. Ada kedamaian dalam rumah tangga And kita. what a strong family we can experience while waiting for the soon coming of Jesus Christ. Jadi saudara-saudara, kapan kita tunggu? Kita harus lakukan ini sementara kita tunggu Yesus praktekkan itu. Di So dalam this rumah tangga. evening, how many of you would like to accept Jesus Christ? To Malam let hari Jesus ini, Christ guide us towards Berapa heaven. malam hari ini berapa di antara kita yang mau menerima Yesus, tinggal di dalam rumah tangga kita, kemudian kita akan ikuti instruksinya Will you dan show it by berjalan. raising your hands? Saya Thank ingin you melihat so tangan much. saudara-saudara. Those who are watching the Facebook and YouTube, Semua yang thank you so mengikuti much. mungkin melalui Facebook atau YouTube atau apa saja, kami memberikan hal ini untuk saudara pikirkan dan Let renungkan. us commit ourselves to the Lord tonight. Mari kita datang kepada Yesus, kita serahkan kepada Tuhan. I would like to invite you to bow your heads as we pray. Saya ingin kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan sorga, we are grateful, O Lord, to you because of your great love to each one of us. kami berterima kasih kepadamu oleh karena kasih-Mu yang luar biasa pada setiap masing-masing kami. Thank you for forming our own family. Terima kasih untuk membentuk rumah tangga kami masing-masing. Thank you that you have given the husband to be the head of the family. Terima kasih Engkau memberikan suami sebagai kepala dari keluarga kami. Thank you for the mothers in the family. Terima kasih untuk ibu di dalam rumah tangga kami. Thank you for the gift of children to the Terima family. kasih sudah memberikan anak-anak di dalam rumah tangga kami. Oh Lord, you want this family to be happy and strong. Kami mau Tuhan agar setiap rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang berbahagia dan kuat Tuhan. You want every member of the family to be responsible. Engkau mau supaya setiap rumah tangga itu dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Especially you want the whole family to be safe in your kingdom. Dan khususnya ketika Engkau mengharapkan kita semua dapat diselamatkan dalam rumah tangga ini menuju ke sorga. And tonight, oh God, we would like to commit our lives to you again. Dan malam hari ini Tuhan kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. When we follow Jesus, Ketika kami mengikuti Yesus. because He is the only way, Oleh karena hanya Engkaulah He is satu-satunya the jalan. truth, Kebenaran, He is the life, kehidupan. then we have the ultimate joy in heaven. Dan dengan demikian kami boleh menikmati puncak dari kebahagiaan di kerajaan So sorga. I pray for each and every members of the family Kami tonight, berdoa setiap rumah tangga yang ada Tuhan. that all of us will be saved into your Di kingdom. mana kiranya semua kami dapat diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Bless us that we may come back tomorrow and continue to listen, Tolong kami agar dapat kembali besok dan dapat melanjutkan pembahasan ini Tuhan. so that we'll be able to really enjoy the family that you have given us. Sehingga kami dapat menikmati kegembiraan di dalam rumah tangga yang Kau bentuk. Thank you so much for hearing our prayers. Terima kasih untuk mendengar doa kami Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Okay, Amen. tomorrow please come. Tomorrow morning, I think we will stay there in the hotel, Infinity Hotel. Our topic will be how to handle family conflicts. Jadi besok kita akan kembali lagi, tapi bukan di sini, tapi di Hotel Infinity. Dan kita akan mempelajari satu tema bagaimana kita mengatasi masalah di dalam rumah tangga. But before we go home tonight, I have my assignment. Sebelum kita pulang ke rumah, saya punya tugas untuk saudara-saudara. And tomorrow maybe I will ask some of you whether you have done your assignment. Ya, saya akan tanya beberapa di antara saudara, apakah saudara lakukan tugas ini? And my assignment is this. Tugas yang saya berikan adalah ini. Give appreciation to every member of your family. Oke, jadi berikan penghargaan kepada setiap rumah tangga, anggota keluarga yang ada pada. Tonight, before you go to sleep, tell everyone what you appreciate of them Ya, during this week. sebelum tidur, sebelum saudara ngorok, bilang kepada pasangan saudara apresiasi apa hari ini atau sepanjang minggu ini yang bisa diberikan. Let them know that you are happy of what they have done. Biarlah pasangan kita merasakan bahagianya atas apa yang mereka telah lakukan kepada kita. But this is not only an assignment for the night. Tetapi ini bukan hanya tugas malam ini. It will be my assignment to you every day. Ini adalah tugas kepada saudara-saudara setiap hari. Every day, find something you can appreciate to members of Setiap your hari family. coba temukan hal di mana kita memberikan apresiasi terhadap pasangan kita. And I can guarantee that it will be a different family. Saya from bisa now on. menggaransi bahwa itu akan menolong rumah tangga itu God menjadi bless you baik. this evening. Tuhan Good night, memberkati everyone. kita semua malam hari ini.